memulai ibadah kita. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kita siapkan hati kita. Dan juga Bapak Ibu yang mungkin saat ini menyaksikan siaran langsung kami, mari kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari bawa hidup kita. Mari bawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dia yang sanggup menolong, Dia yang memberkati kita. Kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini. Kau yang melawat menjamah kami. Tuntunanmu Tuhan dalam hidup kami. Kalau Engkau mengizinkan kami, memberikan kesempatan buat kami untuk beribadah, satu hal yang kami rindukan, kami mau bertemu dengan Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu di dalam hidup kami. Kami mau menikmati firman-Mu. Kalau ada bagian-bagian hidup kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ampuni kami dan Kau menjamah melawat. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Biarlah Kau memberkati kami semua, baik anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, baik yang menyaksikan acara ini dari rumah mereka masing-masing. Tuhan jamah, Tuhan lawat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kita naikkan pujian. Kau ada bersamaku di setiap musim ini. Dia bersama dengan Dia yang menjamah kita. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan sendiri. Kekuatan kami Tuhan adalah bersama-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu, Kau ada bersamaku. Amin. Kau bersama dengan kami Tuhan di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Kekuatan di jiwaku, amin,
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagi bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya Jesus, haleluya Jesus. Inilah yang menjadi ungkapan hati kami Tuhan, bahwa Engkau ada di dalam setiap hidup kami. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami jalani di dalam hidup ini, Engkau bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa anugerah-Mu besar di dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu besar dan melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Layaklah kami bersyukur, layaklah kami bersukacita di dalam kebenaran yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau di tempat ini, bersorak-sorai meninggikan Engkau Tuhan. Hadirlah, hadirat-Mu memenuhi kami. Dan kami berdoa Tuhan, apapun yang ada di sekeliling kami, apapun keadaan yang terjadi di sekeliling kami mau berkata kami akan bersyukur bersama dengan Tuhan, karena Engkau yang bertindak di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kebesaran hanya bagi nama-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kita yang siap memuji Tuhan dan bersorak-sorai, katakan sama-sama amin. Haleluya. Yang kiri kanan satu dengan yang lain senyum. Kita naikkan pujian. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita masuki gerbangnya Tuhan dengan bersyukur kepada Tuhan. Dengan
jiwa buat Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian, suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Amin. Oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Tuhan mau lakukan, Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua kelewatan, namanya dimuliakan. Sekali lagi kita dengar pujian ini, sungguhlah hidupku lagi. Amin. Oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Tuhan mau lakukan apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sama-sama katakan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan. Pusing saja. Sama-sama katakan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu suka-sukamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, lagu ini kita bisa berjoget, kita bisa melompat Bapak Ibu. Tetapi itu intinya, bahwa suka-sukanya Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak tahu hari ini kita bisa berjoget, kalau nanti Tuhan bilang mati, kita mati. Karena semua harus kita serahkan bahwa hidup kita adalah suka-sukanya Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Sebentar kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari buka hati kita. Mari katakan, Tuhan, hatiku bagaikan tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia Bapa yang mengerti kita. Dia Bapa yang peduli di dalam kehidupan kita. Kita mau naikkan pujian. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkan. Haleluya Yesus. Baru kau berikan
Haleluya. Yesus. Biarlah pujian kami yang mengatakan bahwa Kaulah segalanya Tuhan, sungguh keluar dari hati kami yang paling dalam, bahwa mengasihi Tuhan di dalam hidup kami dan kebenaran Tuhan adalah bagian kami ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Hamba yang tidak ada apa-apanya Bapa, Engkau mengurapi untuk menyampaikan isi hati-Mu pada sore hari ini ya Bapa, supaya setiap kami sore hari ini diberkati oleh firman-Mu. Kami yang kuat, kami yang lemah dikuatkan ya Tuhan. Kami yang putus pengharapan, kami punya pengharapan karena kami tahu di dalam Tuhan ada pengharapan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua ada dalam sukacita. Amin. Puji nama Tuhan ya. Kita bersyukur. Tidak terasa Bapak Ibu, sekarang sudah penghujung ya bulan Februari ini. Minggu besok kalau nggak salah, sekarang tanggal 28 ya. Ya. Besok udah tanggal 1 Bapak Ibu ya, 1 Maret. Ya, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat, seakan set gitu ya. Kita bersyukur ya bahwa Tuhan masih terus lindungi kita, masih terus berkati kita, masih terus diberi kesehatan ya. Puji nama Tuhan, walaupun mungkin ada beberapa dari di tempat ini yang mungkin terkena ya, tapi puji Tuhan sudah sembuh ya. Dan ada beberapa juga yang masih minta izin tidak hadir beribadah karena mungkin masih trauma, takut atau bagaimana. Tapi kita bersyukur bahwa hari ini kita tetap ada ibadah di tempat ini Bapak Ibu. Dan seperti yang sudah hambanya Bapak Gembala sampaikan, bahwa tema kita di bulan ini adalah membangun hidup yang berintegritas. Ya, itu tema besarnya, ya, itu tema bulanannya. Tetapi permingguannya ada tema lagi. Nah, untuk minggu ini saya diberi judul dengan tema itu hidup yang saleh. Ya, hidup yang saleh. Kata saleh ini mungkin sudah biasa kita dengar, ya, apalagi teman-teman kita yang muslim menjadi anak yang saleh, soleh, soleha, itu sudah sering banget kita dengar. Nah, saya mencoba mencari di dalam Alkitab, ya, saya buka konkordansi, ya, karena memang Pak Gembala udah bilang dari minggu kemarin, nanti minggu depan mama ya, gitu. Sebenarnya sih hati jangan saya dulu deh, saya lagi, pokoknya kalau disuruh itu, pokoknya maunya alasannya banyak aja. Jangan saya dulu Pak, saya lagi PTS SMP, PTS SD, belum koreksi ulangan, belum ini, pokoknya banyak gitu. Tetapi saya diingatkan lagi bahwa saya sering mengajak jemaat Tuhan, ayo sama-sama kita melayani Tuhan. Kalau saya sendiri selalu banyak alasannya, bagaimana jemaat-jemaat di sini ya. Jadi saya ketika disuruh Pak Gembala, oke, biasa saya ngeyel dulu Bapak Ibu, jangan sekarang, minggu depan. Nah, begitu biasanya kalau saya. Kemarin itu Pak Gembala bilang, minggu depan mama ya, persiapan. Ya, saya bilang ya, saya mau ya, karena saya juga sering mengajak jemaat untuk mari kita sama-sama melayani di tempat ini seperti itu. Nah, ketika saya mencoba mencari apa itu pengertian saleh ya, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa saleh itu artinya taat. Saleh itu artinya taat dan sungguh-sungguh. Lanjutannya lagi, sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Lanjutannya lagi, suci dan beriman. Ya, itu pengertian kata saleh kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Jadi taat, sungguh-sungguh, menjalankan ibadah, suci dan beriman. Inilah tema yang akan saya sampaikan pada sore hari ini Bapak Ibu. Nah, ketika saya mau mengulas ayat ini, judul ini, saya buka di konkordansi juga ya. Ada beberapa orang secara personal, secara pribadi itu tercatat di dalam Alkitab dia adalah orang yang saleh.
Ya, sebenarnya kalau kata saleh itu banyak sekali di dalam Alkitab. Hendaklah kamu dalam hidupmu saleh begini. Tetapi yang menunjuk langsung kepada pribadi, ya, mungkin koreksi bagi Bapak Ibu yang sudah pernah sekolah teologi atau yang tahu. Tapi ketika tadi saya buka di konkordansi, hanya ada 3 orang yang ditujukan, yang langsung namanya disebut dan Alkitab mencatat dia adalah orang yang saleh. Ya, yang pertama itu adalah Ayub. Ayub 1 ayat 1 di situ dikatakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh. Jadi langsung menunjuk pribadinya, personal orangnya, nama orangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Lukas 2 ayat 25 itu Simeon. Ya, kalau kita baca, coba Lukas 2 ayat 25. Mungkin Ayub 1 dulu kali ya, yang tadi Ayub 1 dulu. Ini baru pengantar doang Bapak Ibu. Pengantar tentang orang yang langsung secara personal itu Alkitab mencatat mereka hidup saleh. Yaitu Ayub 1 ayat 1, kita baca bersama-sama 2-3 ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, ya. Jadi poinnya di sini bahwa Ayub itu langsung ditempelkan dengan kata saleh. Jadi itu langsung menunjuk pribadi Ayubnya sendiri. Yang kedua, kata saleh itu juga kita bisa lihat di dalam Lukas 2 ayat 25. Lukas 2 ayat 25. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Jadi langsung menunjuk kepada kata Simeon. Jadi kata saleh di sini langsung menunjuk pribadi Simeon. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya lihat tadi ya, itu Kisah 10 ayat 1 sampai 2. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 2, yaitu seorang yang bernama Kornelius. Alkitab mencatat Kornelius itu adalah seorang yang saleh. Kita baca sama-sama 2-3 ya. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ayat 2. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ya, nanti mungkin kalau Bapak Ibu bisa mengulas lagi atau membuka-buka lagi, tapi tadi sepengetahuan saya sudah coba telusuri kata saleh ya di dalam konkordansi bahwa menunjuk hanya 3 pribadi itu. Ya, mungkin kalau saya salah nanti bisa dikoreksi Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat bersama bahwa secara jelas ya diberitakan tadi, dikasih tahu tadi ada orang-orang yang saleh, dia jelas ditunjukkan tempatnya di sini, namanya si Anu dan hidupnya saleh. Dia takut akan Tuhan. Nah, hari ini ya sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, kita akan sama-sama belajar tentang Ayub Bapak Ibu ya. Ayub ini seorang yang saleh. Kita lihat di dalam Ayub 1 ayat 1. Kalau kita baca satu pasal, mungkin saya rasa semua Bapak Ibu sudah pernah mendengar cerita bagaimana kisah hidup Ayub. Ya, dia begitu luar biasa di dalam hal diberkati Tuhan. Ya, luar biasa kekayaannya, hartanya melimpah. Tetapi bagaimana juga dia luar biasa, akhirnya semua yang dia miliki itu habis Bapak Ibu. Tetapi satu hal yang kita bisa belajar dari sini, bagaimana Ayub hidup takut akan Tuhan. Makanya Alkitab mencatat dia seorang yang saleh. Ya. Kita bisa lihat coba sekarang Ayub 1 ayat 5. Yang ini tadi sudah kita bahas bersama. Ayub 1 ayat 5 ya. Dikatakan di sini, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran
sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, di sini bahwa saya mau melihat bagaimana seorang Ayub itu takut akan Tuhan. Poin pertama di dalam hidup saleh itu yang mau saya sampaikan adalah orang saleh itu adalah takut akan Tuhan. Bagaimana Ayub dalam hidupnya sungguh memperhatikan bagaimana keluarganya, anak-anaknya, ya. Ketika kalau Bapak Ibu baca itu, anak-anak Ayub itu suka mengadakan pesta karena memang dia orang kaya, Bapak Ibu, ya. Kalau kita baca itu dia sangat kaya sekali. Jadi anak-anaknya itu suka berpesta. Nah, ketika setiap hari habis anak-anak itu berpesta, Ayub ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia selalu berpikir, jangan-jangan, ya tadi dikatakan, jangan-jangan anak-anakku di dalam kehidupannya itu dia melakukan dosa atau mengutuki Tuhan dalam hatinya. Jadi dia selalu mengadakan mezbah. Ya, anak-anaknya itu selalu diajak untuk dia mengorbankan mezbah kepada Tuhan untuk minta pengampunan dosa. Ini bahwa Ayub sungguh takut akan Tuhan sehingga keluarganya pun dia perhatikan terus anak-anaknya. Bagaimana hidup anak-anaknya, apakah anak-anaknya ini sudah mengutuki Tuhan atau sudah berdosa. Sehingga setiap kali anaknya mengadakan pesta dia selalu membakar korban. Ya, dia mau memastikan bahwa anak-anaknya ini ada selalu di dalam Tuhan. Walaupun mungkin dalam kesehariannya mungkin dia tidak tahu anaknya sudah berbuat apa, tetapi dia selalu minta pengampunan kepada Tuhan. Bagaimana dia membawa anak-anaknya ini supaya anak-anaknya ini tidak ada di dalam dosa. Nah, kalau kita juga bisa lihat bersama bagaimana kehidupan Ayub, ya. Di dalam ini kalau kita baca secara satu perikop ini panjang banget Bapak Ibu. Tetapi saya meringkaskan saja bahwa bagaimana Ayub adalah orang yang mengadakan mezbah bagi keluarganya. Ayub yang peduli bagaimana kehidupan rohani anak-anaknya. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, karena seorang yang saleh itu dia peduli bukan hanya hubungan pribadi dia dengan Tuhan, tetapi bagaimana hubungan pribadi anak-anak, hubungan pribadi keluarga dengan Tuhan. Ya, kita sebagai orang tua juga kita harus perhatikan kehidupan pribadi anak-anak kita. Ya. Bagaimana kehidupan mereka di dalam Tuhan, apakah mereka berdoa saat teduh, ya. Walaupun sudah sering diulang-ulang, mungkin kadang namanya anak-anak, ya Bapak Ibu. Ya namanya juga anak-anak. Jangankan anak-anak, kita aja kadang susah banget dikasih tahu, ya. Harus berkali-kali, ya sampai kadang kita bilang sudah capek ini mulut ngomong. Tuhan aja kadang seperti itu dengan kita. Kita juga susah sebenarnya dikasih tahu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita mau belajar dari Ayub bahwa Ayub seorang yang takut akan Tuhan. Nah, kalau kita baca juga bagaimana pembicaraan antara Tuhan, ya, dengan iblis, bahwa iblis mengatakan kepada Tuhan bahwa Ayub ini dia takut akan Tuhan karena Tuhan memberkati dia. Lalu adalah terjadi nego antara iblis dan Tuhan, ya. Karena iblis bilang bahwa Ayub ini hidupnya begitu karena Tuhan melindungi, karena Tuhan memberkati. Lalu Tuhan izinkan terjadi. Apa yang terjadi Bapak Ibu kalau kita baca ayat 14, ayat 15, 16, 17, 18 sampai 19 pasal 1, ya dikatakan begini. Pada pas ayat 15, lembu sapinya dirampas sama orang Sheba. Lalu ayat 16, api membakar kambing domba serta penjaga. Ayat ke-17, unta-untanya dirampas oleh orang-orang Kasdim. Ini saya ringkaskan saja Bapak Ibu, karena nanti panjang kalau tidak saya ringkaskan. Ya, ayat 17 itu unta-untanya dirampas oleh orang-orang Kasdim. Lalu ayat ke-18, anak-anak laki-laki dan perempuan mati ditimpa rumah karena ada angin ribut. Itu ayat 18. Kalau Bapak Ibu di situ ada Alkitabnya bisa baca ayat 18. Nah, jadi ayat 15, 16, 17, 18 ini masalah bertubi-tubi yang dihadapi oleh Ayub. Ya. Kita jangankan bertubi-tubi, satu masalah aja kadang udah kayaknya mau mumet banget gitu ya. Duit nggak punya aja kayaknya udah mau, dia udah mau kiamat kayaknya gitu kan. Ya, tetapi Ayub bagaimana dia masalah satu belum selesai. Itu kalau Bapak Ibu baca itu menarik, Bapak Ibu baca kisah Ayub itu ketika hambanya yang satu melaporkan bahwa misalnya dikatakan bahwa lembu sapi
dirampas oleh orang-orang Seba. Semuanya sudah habis, tinggal aku yang tersisa sehingga aku bisa melapor kepada Tuhan. Nah, belum selesai dia ngomong, datang lagi satu lagi. Ini gak nunggu besok dulu. Datang lagi satu lagi yang mengatakan bahwa api membakar kambing domba serta penjaga semuanya habis. Tinggal aku doang sehingga aku bisa melapor kepada Tuhan. Tuhan maksudnya, kepada Tuannya dia. Belum selesai dia ngomong, datang lagi satu lagi bahwa menyatakan bahwa unta-unta mereka itu dirampas oleh orang-orang Kasdim. Itu ayat 17. Nah, belum selesai dia ngomong, datang lagi satu lagi. Nah, ini bukan hanya harta bendanya yang diambil. Dikatakan bahwa anak-anaknya laki-laki semuanya habis. Habis ditimpa angin ribut, kayak drama ya. Kayaknya cerita ini kayak dibuat-buat, tapi ini benar-benar Bapak Ibu, Alkitab tidak berbohong. Ini benar-benar terjadi. Tapi kalau kita lihat kok kayak film cerita azab-azab di itu ya, di sinetron-sinetron gitu, kayaknya kok bentur gitu kan. Tetapi ini benar-benar ada, benar-benar terjadi. Ini bukan cerita yang di sinetron yang dibuat seperti azab seperti itu. Nah, bagaimana masalah yang bertubi-tubi? Tetapi satu hal yang perlu kita belajar dari Ayub. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-22. Ayub 1 ayat 22 Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi kemenangan bagi Ayub. Coba kita baca sama-sama, 2, 3 ya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Luar biasa ya. Masalah yang bertubi-tubi, dikatakan bahwa Ayub tidak berbuat dosa. Ya, dia bisa saja marah sama Tuhan. Karena bukan kalau hartanya habis is okay, ya kan, kambing domba habis is okay Tuhan. Tapi kenapa anak-anaknya habis semua loh anak-anaknya? Ya, anak-anaknya itu habis semua, tidak ada salah lagi. Tetapi bagaimana si Ayub ini yang luar biasa, dia tidak berbuat dosa. Sama sekali tidak berbuat dosa. Kalau kita baca lagi nanti di ayat 23 ke bawah itu bagaimana dia akhirnya menyobekkan jubahnya, lalu mencukur rambutnya, lalu dia menyembah Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, kita perlu terus belajar ya. Dan ini membuktikan ya, akhirnya iblis dipermalukan. Ketika tadi terjadi pembicaraan antara Tuhan dan iblis, bahwa iblis mengatakan Ayub begitu karena Tuhan memberkati dia. Toh ternyata ketika semua berkat-berkat itu diambil, perlindungan Tuhan juga dilepas semua, Ayub didapati tidak melakukan dosa. Ayub tidak berbuat dosa baik dengan perkataannya, bahkan juga mungkin di dalam hatinya, karena ini kan firman Tuhan, pasti apa yang benar dinyatakan. Jadi dia memang benar-benar tidak mengucapkan kata-kata sesuatu yang membuat dia dosa. Nah, ini menjadi catatan bagi kita ya. Bagaimana kita juga di dalam hidup kita, ya saya percaya kita semua diproses dengan proses yang berbeda-beda. Ya, kita semua, saya percaya bahwa setiap orang pasti punya masalah. Masalahnya berbeda-beda. Orang merasa bahwa masalahnya dia yang paling besar. Yang si A merasa dia masalahnya paling besar. Yang ini merasa masalahnya paling besar. Tetapi satu hal yang mau kita belajar, bahwa bagaimana masalah boleh ada, tetapi kita jangan berbuat dosa. Dengan perkataan kita, atau kita menuduh Tuhan, atau kita sepertinya kesel atau membuat satu perkataan yang melukai hati Tuhan. Mari kita belajar dari Ayub bagaimana dia seorang yang hidup takut akan Tuhan. Makanya tidak sia-sia Alkitab mencatat bahwa Ayub itu adalah seorang yang soleh. Ya, soleh, saleh sama aja. Kalau dari bahasanya itu dia sama. Sebenarnya berasal dari kata bahasa Arab, soleh. Ya, dan ada turunan-turunannya lalu dibakukan ke bahasa Indonesia jadi kata saleh. Nah, bagaimana kita belajar? Mari kita hidup takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan, tidak berbicara mengenai keadaan. Kalau dilihat keadaan, Ayub ini sebenarnya dia sangat mungkin untuk kecewa sama Tuhan. Kalau dilihat dari keadaan, dia sangat mungkin meninggalkan Tuhan. Kalau dilihat dari keadaan, dia sangat mungkin tidak mau percaya lagi kepada Tuhan.
Nah, dari sini kita belajar bahwa takut akan Tuhan itu bukan berbicara masalah keadaan, bukan berbicara masalah hidup yang diberkati, tetapi sikap hati kita kepada Tuhan. Keadaan mungkin bisa saja tidak seperti yang kita mau, Bapak Ibu, ya. Apalagi zaman-zaman sekarang, maksudnya masa-masa sekarang ini, ya orang di mana-mana, kalau kita lihat orang di mana-mana mengeluh, di mana-mana orang mengeluh, ya. Bagaimana kita anak Tuhan, ya, kita juga mungkin mengalami masalah juga, tetapi bagaimana kita juga bisa menguatkan orang-orang. Dan saya percaya sekali, ya, dengan masalah, dengan COVID ini semua yang terjadi ini, itu pasti Tuhan izinkan, Bapak Ibu. Bayangkan saja, ya, begitu banyak gereja-gereja yang belum buka. Apakah itu tidak Tuhan izinkan? Ya pasti Tuhan izinkan, dan pasti ada rencana-rencana Tuhan di situ. Nah, dengan masa-masa seperti ini, banyak orang yang malah makin bukan dekat sama Tuhan, malah makin cuek. Wah, kesempatan ke gereja, alasan apa, online, ya kan? Kesempatan. Banyak orang seperti itu, ya. Dia bukan malah makin dekat pada Tuhan, malah makin suam. Nah, ini, maka dari itu kita harus tahu bahwa takut akan Tuhan itu bukan berbicara masalah keadaan, bukan berbicara masalah hidup yang diberkati, tetapi takut akan Tuhan adalah sikap hati kita kepada Tuhan selalu. Ya, sikap hati kita kepada Tuhan. Seperti Ayub, bagaimana sikap hidupnya, sikap hatinya. Walaupun keadaannya sangat tidak menguntungkan atau sangat membuat dia sebenarnya bisa tawar hati sama Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari, ya, kita belajar dari Ayub bahwa dia tidak mengikatkan dirinya dengan apapun. Ya, kalau hati Ayub terikat dengan harta, pasti dia kecewa sama Tuhan. Kalau hati Ayub terikat juga pada anak-anaknya, pasti dia kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan satu kayak ditinggalin, kok dihabisin semua? Ya, anak-anaknya kalau tidak salah Bapak Ibu baca itu ada 10 anak-anaknya. Itu habis semua loh, laki-laki dan perempuan. Nggak kira-kira. Ya. Tetapi bagaimana Ayub, kalau kita renungkan lagi, luar biasa ya. Luar biasa. Saya renungkan, saya jadi luar biasa ya. Tidak ada satupun anaknya yang tersisa, tetapi bagaimana dia tidak terikat dengan keadaan itu, sehingga dia bisa mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku kembali kepada Tuhan. Ini satu statement yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, perkataan-perkataan seperti ini hendaknya terus kita save ya di memori kita, di dalam alam bawah sadar kita, di pikiran kita, sehingga ketika kita ada masalah, ketika kita ada sesuatu, kita langsung ingat, oke, Tuhan yang mengambil dan Tuhan yang memberi, silakan. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku kembali. Artinya bahwa Ayub menyatakan bahwa dia tidak ada satupun yang membuat dia terikat. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Ya, kita terus perlu mengoreksi diri kita bahwa kita harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya seperti pujian kita tadi. Kita, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh suka-sukamu Tuhan. Saya kadang nyanyi lagu ini ada rasa senangnya, tapi kadang ada rasa takutnya juga, Bapak Ibu. Sebenarnya lagunya enak kan? Suka-sukamu Tuhan. Kalau Tuhan bilang benar nih suka-suka saya, saya rasa kayaknya alah ngeri juga ya kan? Benar nih suka-suka saya, ya kan? Kalau kita ngomong sama teman aja, ya udah terserah kamu, benar nih. Kita langsung, oh iya ya, nanti kalau begini. Nah, kita sering mengatakan kepada Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Bukan berarti kita nggak boleh menyanyikan lagu ini. Lagu ini memang harus sepenuhnya kita nyanyikan, dan bukan hanya kita nyanyikan, tapi bagaimana kita menghidupi kata-kata dalam pujian ini, suka-sukamu Tuhan. Nah, bagaimana kita juga menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kadang Bapak Ibu jujur ya, kita suka pelit sama Tuhan. Pelitnya itu pelit apa? Banyak. Ya, pelitnya pelit apa? Misalnya kita itu pelit, nggak mau menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Tuhan bilang serahkanlah hidupmu, serahkanlah segala khawatirmu, serahkanlah. Tapi kita nggak mau. Karena kenapa? Karena kita pelit. Pelit menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita pelit waktu. Kita pelit menyerahkan waktu kita pada Tuhan. Kita mau kalau bisa Tuhan waktu jangan 24 jam kek. Ya lebihin lagi aja biar bisa bekerja. Tapi ketika kita ditanya hubungan kita dengan Tuhan, kita suka pelit.
Sorry ya Tuhan, hari ini tadi sebenarnya saya mau ngadain ini, tapi sibuk banget Tuhan, banyak cucian, banyak setrikaan, banyak urusan. Ya kita pelit sama Tuhan Bapak Ibu, mari kita sadarin itu. Pelit hidup kita, pelit waktu kita, apalagi yang kita pelit pada Tuhan. Pelit menyerahkan tenaga kita buat Tuhan. Ya, kalau kita sadar kita milik Tuhan, kita tidak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Kita pelit menyerahkan tenaga kita buat Tuhan. Apalagi yang kita pelit keuangan kita sama Tuhan. Ya Bapak Ibu, kayaknya wah nanti kalau begini nih hitung-hitungannya nggak jalan nih. Ya kalau bikin begini nggak jalan Tuhan, dan sorry ya Tuhan ya, Tuhan ngerti lah, Tuhan kan tahu gaji saya berapa. Ya Tuhan kan yang nggak tahu seluruh hidup saya, jadi harap maklum ya Tuhan. Ya kita pelit waktu, kita pelit tenaga kita pelit uang kita kepada Tuhan. Bahkan saking kita pelitnya sama Tuhan, masalah kita aja kita kadang nggak mau serahin. Padahal Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saking pelitnya tuh, masalah aja kita gak rela. Jangan Tuhan, biar masalah ini saya tanggung sendiri Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita hidup takut akan Tuhan? Hidup takut akan Tuhan itu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak tergantung keadaan, walaupun ya apapun bisa terjadi, tapi kita tetap hidup kita tetap terarah kepada Tuhan. Kita hidup takut akan Tuhan. Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa ini menjadi perundungan bagi kita karena kita sering mau hidup kita diberkati. Saya percaya setiap orang pengen diberkati, amin, amin ya Bapak Ibu. Setiap kita pasti pengen diberkati, tetapi kita pelit sama Tuhan, pelit waktu kita, pelit saat teduh kita, pelit untuk membaca firman, pelit menyerahkan kehidupan kita, pelit menyerahkan tenaga kita, pelit menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Ya, kalau kita tidak melayani Tuhan, Bapak Ibu, saya sering tekankan bahwa melayani Tuhan itu bukan berarti gaya-gayaan, ya, bukan berarti wah keren kalau udah melayani Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan, kita akan dipakai oleh roh jahat. Makanya sering sekali saya bilang, ayo semua kita sama-sama melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan berarti harus berdiri di depan, tetapi bagaimana kita mau hidup kita ini sungguh-sungguh. Seperti di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan bahwa ibadah itu adalah mempersembahkan tubuh. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ya, bagaimana waktu kita, keseharian kita 24 jam. Bagaimana perkataan kita, mulut kita. Ya, ketika kita mungkin marah kepada anak-anak atau kepada bagaimana kata-kata kita masih bisa kita kontrol kah? Ucapan kita kah? Ya, mungkin saya rasa ibu-ibu pasti marah, namanya punya anak kadang marah. Ya, saya juga kadang marah sama anak saya kalau tidak seperti yang saya mau. Tetapi saya tidak mau mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak menjadi berkat. Ya, sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang guru pasti marah. Tetapi bagaimana kata-kata kita itu, marahnya itu tidak membuat kita menjadi orang lain terluka dengan perkataan kita yang kasar, yang kotor, seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan, kalau kita baca di dalam firman Tuhan ini banyak sekali ayat bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, hidupnya disertai Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan. Ya, yang kedua, hidup yang saleh itu adalah hidup yang bergantung pada Tuhan. Coba tampilkan Ayub 1 ayat 20. Di situ dikatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Nah, jangan ditutup dulu. Dari ayat ini kita bisa lihat ketika mendengar berita-berita itu, maka dikatakan berdirilah Ayub. Berdiri ini menandakan dia masih punya kekuatan, Bapak Ibu. Saya rasa kalau kita mendengar kayak mengalami Ayub ini, boro-boro berdiri mungkin udah pingsan kali ya. Oh, si Yan mau gini begini bilang, hah, apa, blek, udah pingsan. Tetapi kalau dari ayat ini kita lihat bagaimana dikatakan, lalu maka berdirilah Ayub. Berdiri itu menandakan dia masih kuat. Ya, dia kuat, lalu dia berdiri, lalu dia mengoyakkan jubahnya.
Kalau tradisi di sana itu dia mengoyakkan jubah itu tanda dia berduka, tanda berduka. Biasa dia malah menggunakan kain kabung. Ciri-cirinya begitu kalau di budaya tradisi pada zaman perjanjian lama itu mereka mengoyakkan jubahnya, bahkan dia biasa pakai bahkan biasa dia ambil abu ditaruh di kepala, itu tanda orang yang berkabung. Bahkan dikatakan mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Nah, satu kita bisa belajar bahwa Ayub tetap kuat. Yang kedua, dia memang berduka Bapak Ibu. Bukan berarti anaknya habis, hartanya habis, dia hahaha ketawa seperti itu. Tidak seperti itu. Dia juga manusia, dia sedih karena dikatakan dia mengoyakkan jubahnya lalu mencukur kepalanya. Itu tanda dia berduka. Dia sebenarnya berduka. Tetapi yang paling terakhir dia bisa kita pelajari bagaimana Ayub ini dikatakan kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ya, sujudlah ia dan menyembah. Bagaimana Ayub sungguh sangat bergantung kepada Tuhan. Ya, boleh matikan lagi karena saya agak silau mata saya. Oke. Ya. Dia sujud menyembah kepada Tuhan, menandakan dia sangat bergantung kepada Tuhan. Dia berdiri, dia mengoyakkan jubahnya, mencukur rambutnya, lalu dia sujud menyembah Tuhan. Menandakan dia sangat bergantung kepada Tuhan, dan Ayub selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, hidup yang bergantung kepada Tuhan ini artinya kita selalu bersekutu, berkomunikasi. Apalagi ya yang sesuai dengan kata bergantung. Bergantung, bersekutu, berkomunikasi, terhubung. Tergantung itu terhubung. Ya, karena ada tergantung itu terhubung Bapak Ibu. Ya, seperti kita tahu sekarang kan di mana-mana orang-orang sekarang ini selalu terhubung dengan internet. Artinya selalu connect ya dengan internet ya. Apalagi kalau yang pekerjaannya seperti driver ya, ojek online, itu dia harus ada paket Bapak Ibu. Jangan mau kerja terus nggak ada paketnya, nggak ada paket internetnya, dia nggak bisa tahu itu penumpang di mana. Dia harus selalu punya kuota internet supaya bisa set itu masuk orderan. Sama guru juga seperti itu ya, kita mengajarnya melalui Google Meet di depan laptop, harus selalu sinyalnya itu kuat, internetnya kuat, karena kalau nggak nanti tiba-tiba bisa kadang lama nggak bisa connect. Nah, bergantung artinya terhubung, terkoneksi. Nah, zaman sekarang kan di mana-mana orang kadang ada yang malah lebih penting bagi dia internet. Anak-anak sekarang ini bagi dia internet itu suatu kebutuhan, karena memang belajarnya pun pakai internet. Ya, belajar pakai internet, semuanya melalui internet. Apalagi guru-guru, kami selalu dikasih tahu oleh kepala sekolah, pokoknya selalu 24 jam itu HP on. Karena saya bisa tiba-tiba kapan saja memberikan informasi, dan wali kelas, guru harus selalu infokan ke murid. Jangan sampai ada orang tua yang bertanya, ibu nggak jawab, karena kami sekolah swasta Bapak Ibu. Kalau negeri mungkin ya gajinya kan dari pemerintah ya, oke lah. Kalau kami swasta kalau tidak seperti itu, karena kan anak-anak di swasta itu bayarnya full. Di sekolah kami tetap bayaran full Bapak Ibu, nggak mau dipotong. Ya bayaran full, bayangin bayarannya 700-an. Kalau kita nggak dengan fasilitas, dengan segala sesuatu yang beda dari yang lainnya, orang tua bisa tarik anaknya pindah. Gimana guru-gurunya? Jadi selalu kepala sekolah bilang, pokoknya guru-guru harus terhubung dengan selalu handphone itu, kalau kemanapun harus selalu cek. Lihat ada WA apa enggak. Lihat kalau ada orang tua bertanya, tolong jawab dengan sopan dan baik. Karena orang tua ini juga udah bayaran, mereka yang ngajarin anak di rumah, kalau kita cuekin nanti mereka gimana? Nah, maksud saya bahwa bagaimana kita bisa selalu ini terhubung karena ada paket internet. Nah, sama, tergantung dengan Tuhan artinya kita juga selalu terhubung dengan Tuhan. Ya, kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Sebagaimana Ayub, ketika dia mendengar masalah itu terjadi, ketika dia mendengar persoalan itu terjadi, dia tetap terkonek sama Tuhan. Dia sujud dan menyembah Tuhan, Bapak Ibu. Ini adalah satu hal juga yang bisa menjadi pelajaran buat kita semua, ya. Apapun yang terjadi, tetap terkonek sama Tuhan, tetap terhubung sama Tuhan. Karena dengan terhubung dengan Tuhan, kita ada damai sejahtera, ada sukacita, ya. Walaupun mungkin ada masalah, pokoknya yakin deh masalah itu pasti selalu ada kalau masih hidup. Kalau nggak mau ada masalah lagi, kata orang, ya mati aja.
Tetapi mati pun masalah juga Bapak Ibu. Yakin masuk surga? Yakin dengan hidup kita sekarang kita sudah akan bersama dengan Tuhan di surga. Walaupun memang kita ke surga itu bukan karena perbuatan kita, karena Yesus sudah menebus kita. Tetapi kita sudah yakin gak dengan cara hidup kita seperti ini? Kita yakin gak ada bersama dengan Tuhan di surga? Nah, jadi yang kedua yang saya pelajari dari Ayub ini, hidup yang soleh itu artinya adalah hidup yang terus-menerus bergantung kepada Bapa. Ya, jadi apapun persoalan, masalah, ya mungkin bagi kita kan lihat anak-anak ABG misalnya pusing mikirin pacar, dalam hati kita ngapain sih dipikirin pacar, ntar juga datang sendiri. Bagi mereka itu masalah Bapak Ibu. Coba aja bayangin dulu kita seusia mereka. Kita pikir itu mah gak masalah. Yang masalah itu misalnya bagaimana supaya kita bisa makan sehari-hari. Bagi anak-anak itu gak masalah. Itu masalah mama, itu bukan masalah saya, ya kan? Jadi setiap orang itu punya masalah sendiri-sendiri, punya cara berpikir sendiri-sendiri. Walaupun memang kita terus ajarkan kepada anak-anak bagaimana dia harus hidup yang terutama sebagai pelajar, belajar bagaimana dia mengisi hidupnya dengan berbagai talenta-talenta dia supaya nanti ke depan dia bisa berkembang atau bagaimana. Tetapi bagi mereka juga itu masalah Bapak Ibu. Ya, ketika mereka dibully itu juga bagi mereka masalah. Kita bilang, nggak usah didengerin, ngapain didengerin orang kayak begitu? Kalau kamu dibully cuekin aja. Itu bagi mereka masalah karena memang bagi cara berpikir mereka belum sama dengan cara berpikir kita. Jadi kitalah yang harus memahami mereka. Oh iya, mereka ini bagi mereka masalah. Tetapi bagaimana kita bisa menguatkan mereka, bagaimana mereka merasa terlindungi dengan keberadaan kita atau dengan ucapan kita. Ya, kadang seperti itu Bapak Ibu, karena memang udah saya sering kali bilang bahwa anak-anak SMP itu kadang bagi dia ada orang yang kalau Instagram itu unfollow ya. Misalnya followersnya berkurang, bagi dia masalah loh. Saya sering banget bilang, kok kayaknya nggak masalah? Masalah tau Bu. Aku udah nggak di unfollow, udah diiniin unfollow, udah nggak diikutin lagi ininya sama Instagramku sama dia. Kayaknya nggak masalah. Tapi ya namanya anak-anak, ya kita harus, itu kan keresahan mereka. Itu keresahan mereka yang bagi kita sebenarnya nggak keresahan, tapi bagi mereka keresahan. Nah, bagi kita keresahan bagaimana supaya nanti kita misalnya punya hidup sebulan ini bisa berjalan, bisa dapur ngebul. Nah, bagi anak-anak itu nggak masalah, bagi dia itu nggak masalah. Tapi bagi kita masalah. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi setiap orang pasti punya masalah, apapun itu masalah kita, ya mau ekonomi kah, mau pekerjaan kah, ya mungkin yang bekerja ketemu bos yang jutek, judes atau apa, atau teman bekerja yang kayaknya nggak nyaman, ya. Tapi percayalah, kalau kita hidup kita tergantung, terhubung sama Tuhan, Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Mungkin kita punya teman yang tidak enak diajak untuk kerjasama, atau juga bos kita mungkin tidak enak. Tetapi itu pun ada rencana Tuhan, supaya kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, itu saya mencatat di dalam hidup taat pada Tuhan. Coba kita buka sama-sama 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 17. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan 17. Kita baca dulu dari ayat 14. 2, 3 ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jikalau kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, yang ketiga tadi, ya yang pertama tadi hidup saleh itu tadi adalah hidup yang takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup yang bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, hidup yang taat pada Tuhan.
Hanya 3 ini saja Bapak Ibu. Ya, 3 poin ini saja yang akan saya sampaikan. Bahwa poin yang terakhir ini, hidup taat pada Tuhan. Taat artinya senantiasa tunduk. Tuhan dikatakan tadi pada ayat 17 bahwa Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang taat. Anak-anak yang taat pada perintah Tuhan. Ya. Dan saya yakin, percaya sekali bahwa setiap kita, orang tua yang punya anak, kita pasti senang banget kalau punya anak taat. Taat itu manut, nurut. Itu pasti keinginan semua orang tua, ya. Kita pengen anak kita taat. Sama, Tuhan juga, kita anak-anak Tuhan, Tuhan pengen kita taat sama Dia. Ya. Dan itu sudah diberikan contoh bagaimana Yesus menjadi contoh, menjadi teladan. Dia taat di dalam hidupnya, mengerjakan tugas yang disampaikan Bapa kepada dia, bahkan dia taat sampai mati, sampai tugasnya selesai. Nah, Tuhan juga mau kita menjadi anak-anak yang taat. Bahkan di dalam Alkitab kita bisa baca bahwa Abraham juga adalah salah satu contoh buat kita bagaimana Abraham taat kepada perintah Tuhan. Ya, dia seorang yang taat sampai dia dijuluki sebagai bapak orang beriman. Ya, saking dia taatnya kepada Tuhan. Taat itu artinya penurutan terhadap kehendak Allah. Ya, anak-anak yang taat pasti menyenangkan hati Bapa. Anak-anak yang taat pasti mendatangkan sukacita bagi orang tua. Anak-anak yang taat tidak keras hati. Ya, sama seperti kita juga dengan Tuhan. Kalau kita taat pada Tuhan mendatangkan sukacita. Kalau kita taat sama Tuhan, Tuhan senang sama kita. Dan kalau kita taat sama Tuhan, kita tidak keras hati, Bapak Ibu. Ya. Bahkan firman Tuhan mengatakan, ketika mendengar firman Tuhan, janganlah melawan atau janganlah keraskan hatimu. Ya, jadi kita ketika mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita langsung menjadi anak-anak yang taat di hadapan Tuhan. Kita mau hidup kita dibaharui terus di dalam Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, seorang anak itu dia dipukul karena mungkin dia tidak taat. Ya, tidak ada orang tua yang memukul anaknya kalau anak itu taat. Sama, demikian juga mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, saya berharap kita jangan sampai dipukul Tuhan dulu, disentil Tuhan dulu, baru kita mau taat. Karena itu harganya terlalu mahal. Harganya terlalu mahal kalau kita harus disentil Tuhan dulu baru kita mau taat. Kalau bisa tidak dipukul, kenapa harus dipukul? Ya tidak. Kalau bisa kita taat, kenapa kita tidak taat? Ya. Saya sering banget bilang sama anak-anak kalau ngajar di meet kayak di kelas ya, saya bilang ibu itu paling males marah-marah. Karena saya dari dulu orangnya paling gak suka dimarahin. Karena kalau saya dulu dimarahin, saya itu bisa ingat berhari-hari Bapak Ibu. Jadi saya kalau dimarahin orang itu saya lama saya ingat. Jadi saya pikir orang kayak saya, jadi saya kadang gak mau marah-marah. Karena saya pikir nanti orang juga kayak saya dulu. Saya orangnya dulu gampang trauma, kalau diomelin itu bisa, orangnya karena mungkin sedihan kali ya. Jadi bisa lama tuh saya ingat. Jadi saya bilang ke anak-anak di kelas juga, ibu itu sebenarnya paling gak suka marah-marah. Dan ketika saya coba mengajak mereka berbicara, saya tanya sama mereka, kamu sebenarnya jujur kamu pengen dimarahin, kamu seneng gak kalau guru marah-marah? Saya bilang kan, saya ketika meet saya tanya, ibu tanya nih sama kamu seneng gak kalau guru marah-marah? Misalnya di meet nih ya, gurunya ngoceh, kamu seneng gak? Semua ngejawab, enggak bu, bosan, gak mau dimarahin. Semua jawabannya gak seneng kalau dimarahin. Lalu saya bilang, sekarang ibu tanya lagi sama kamu tahu gak penyebabnya kadang guru itu marah? Ya karena sikap, misalnya disuruh kumpulin tugas nggak dikerjain, ya pasti gurunya marah dong. Nah, sama demikian juga kita dengan Tuhan. Kita jangan sampai disentil dulu, dihajar dulu, dipukul dulu baru taat. Itu harganya terlalu mahal, terlalu sakit juga. Kalau bisa kita taat tanpa dihajar harusnya sih nggak usah. Tapi kadang memang karakter anak berbeda-beda, ya nggak? Ada anak-anak yang diomongin doang, jangan dengar. Ada yang anak-anak sampai 3 kali, jangan. Hitung nih ya, 1, 2, 3. Ketiga dia baru dengar. Ada juga anak-anak seperti itu. Ada juga karakter anak-anak, jangan, nggak mau dengar. Hitung nih sampai 3. Kalau sampai 3 nanti nggak dengar dipukul nih. 1, 2, 3 nggak dengar.
Pak beri pukul baru dengar ada, baru dia pindah. Ada juga memang seperti itu Bapak Ibu. Ya jadi tergantung pribadi kita mau yang mana, ya kan? Dan saya rasa juga kalau kita menjadi anak yang taat, Tuhan juga nggak mungkin ngajar kita, ya. Tetapi kalau kita nggak mau denger-dengeran ya disentil, dihajar, dipukul. Kenapa? Karena Tuhan sayang. Nah jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, saya tidak panjang-panjangkan lagi hari ini firman Tuhannya. Saya hanya mau mengingatkan kita lagi bahwa bagaimana dalam hidup kita menjadi orang yang saleh. Itu ada 3. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, kita taat pada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang akan menyertai dan memberkati hidup kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kita naikkan satu lagu pujian bahwa kita mau anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu, agar aku menyenangkan-Mu. Ini kerinduan kami ya Bapa. Kami mau menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana hidup kami, hidup yang taat kepada Tuhan. Bagaimana hidup kami yang selalu terhubung dengan Tuhan. Bagaimana hidup kami yang selalu patuh kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memandang dari surga dan melihat setiap pribadi kami, dan Engkau berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mari saudaraku kita naikkan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Biarlah itu menjadi rema di dalam hidup kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara.
Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan meneruskan firman Tuhan yang kami dengar ke dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus-Mu memberikan kami kekuatan supaya kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang telah memberkati kami pada malam hari ini. Kau berkati pelayanannya, pekerjaannya, bahkan apapun yang dia rencanakan Tuhan buat berhasil. Berkat-Mu untuk Bapak Gembala yang bersama-sama Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk kedua anaknya Kau berkati. Pakai mereka lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami, sebagian daripada apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memberi dengan pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya berkata amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Silahkan memberikan persembahan. Saya undang tugas nanti Ibu Laras sudah hadir. Saya undang Bapak Joshua nanti yang akan mengumpulkan persembahan ini. Ya, kita naikkan pujian Allah itu baik. Kita akan berdoa syafaat, kita berdoa untuk bangsa ini, kita berdoa untuk pelayanan kita di tempat ini. Kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang saat ini mungkin mereka beribadah di rumah. Kita juga berdoa untuk semua jemaat yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan supaya semuanya mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama dengan bersuara. Kami bersyukur Tuhan, dari awal
sampai akhirnya ibadah kami ini Kau telah menolong menuntun kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa sapaan kami kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biar nama Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke tingkat RT RW sekalipun. Tuhan Kau yang menjamah, Tuhan Kau yang menolong. Kami berdoa Tuhan, proses vaksinasi COVID-19 yang sudah berjalan di tengah-tengah bangsa kami, Kau yang menolong menjamah Tuhan, supaya pergumulan bangsa ini terhadap penyakit COVID ini Tuhan semakin berangsur-angsur pulih. Bahkan kami berdoa supaya itu bisa berhenti dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, yang mungkin saat ini masih online Tuhan. Kau menjamah, Kau memberkati. Bahkan kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang melawat, supaya COVID ini berhenti dan gereja-gereja Tuhan mulai mereka membuka secara offline Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih, kami juga bersyukur untuk pelayanan kami di tempat ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini, menjelang malam hari ini Tuhan. Jikalau ada di antara mereka yang sakit, tangan-tangan Tuhan yang menjamah, oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang terikat, Kau lepaskan. Kalau ada di antara mereka yang mengalami pergumulan masalah, tolong mereka di dalam masalah mereka Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mungkin beribadah dari rumah. Berkat-Mu juga menjadi bagian mereka Tuhan. Kau jamah mereka, Kau lawat mereka Tuhan, supaya di hari-hari yang akan datang kami bisa bersama-sama memuji menyembah Kau di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan semua hamba-hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini. Tangan Tuhan ada, urapan Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Pakai Tuhan, itu lebih lagi, itu kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua. Sebentar juga kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, atau kemanapun kami akan melangkah. Biar berkat penyertaan perlindungan Tuhan ada dalam hidup kami sepanjang malam ini. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, keagungan, kebesaran hanya bagi nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian, segala puji, syukur juga hormat.
Raja di atas segala raja. Arahkan hati dan pikiran kita pada Bapa di surga. Engkau yang berfirman ya Tuhan bahwa ibadah itu mengandung janji. Ketika kami di bumi, ketika kami di sorga, biarlah Engkau berkenan atas ibadah kami. Dan sekarang biarlah wajah-Mu memandang kami, tangan-Mu Engkau arahkan kepada kami. Berkat-berkat-Mu menyertai kami. Berkatilah kesehatan kami, diberkatilah pekerjaan, pelayanan kami, bahkan keluar masuk kami dari tempat ini. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kami dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Kita yang percaya berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu. Berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan memberkati.